Pace bene masih di mea culpa. Saya penasaran ketika orang akhirnya berbicara tentang oneness dengan Trinitas, Trinity, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Bisa diberi sanggahan, tambahan informasi kepada saya supaya semakin mengerti apa yang dimaksud dengan oneness, unitarian itu. Mana tahu ada informasi yang belum sungguh pernah saya dengar. Tetapi saya mau melihat hubungannya dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai 30. Para sahabat bisa mendengarkan bacaan ini di channel Minorsum yang saya juga upload. Linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar yang disematkan. Para sahabat, semoga video ini memberi sedikit sumbangan. Gereja Katolik mempercayai Tritunggal. Kita bisa melihat itu di rumusan imannya. Credo in unum Deum. Aku percaya akan Allah yang satu, akan satu Allah. Nah, bagaimana satu yang dimaksud ini? Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, berdampingan menurut rasa inderawi kita, berdampingan, duduk, antropomorfisme. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus juga. Gereja Katolik yang kudus, yang sama saja. Katolik itu bahasa Yunani, itu bahasa Ibrani, sama-sama berarti gereja yang universal. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Pengampunan dosa ada di bumi karena Kristus sendiri memberikan landasan untuk itu. Kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita menyatakan itu sebagai rumusan iman, dan gereja Katolik bersama dengan banyak gereja Kristiani lainnya, denominasi lainnya, meyakini Tritunggal ini. Dan bacaan dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai 30 menunjukkan relasi antara putra dengan Bapa. Ketika Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, orang-orang Yahudi naik pitam. Bagaimana mungkin dia menyebut Allah sebagai Bapa? Itu relasi yang berlebihan, too exclusive, kurang lebih begitu. Tetapi dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Ada dua sosok, Bapa dan aku, yang sama-sama bekerja. Maka bagaimana dimengerti bahwa itu adalah Yesus Kristus sendiri? Lalu dikatakan ada banyak di sini. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Ditunjukkan kemuliaan Yesus di sini karena begitu dekatnya dan begitu eratnya relasi yang dibangun dengan Bapa. Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepada anak, pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran, astonished. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ditunjukkannya dalam relasi dengan Bapa. Maka kita melihat Bapa ketika kita melihat Yesus melakukan karya-karya Bapa itu sendiri. Para sahabat, apa yang saya katakan ini masih terbuka untuk diperbincangkan. Kita sedang mencoba menalar Allah. Maka dengan usaha menalar Allah, kita siap untuk kemungkinan diverifikasi, difalsifikasi. Dan ini adalah pencarian terus-menerus karena
Mencoba merumuskan Allah bukanlah pekerjaan yang sia-sia, tetapi bukanlah pekerjaan yang bisa purna. Bagaimanapun dalam keterbatasan kita, kita bisa terus berusaha mencari Allah, dan pencarian itu akan memuncak ketika kita bertemu pandang dengannya. Dalam kehidupan abadi, kita percaya ada kehidupan abadi. Sebagaimana kita ucapkan dalam rumusan, aku percaya tadi. Sekali lagi, ada yang mengatakan rasanya orang-orang Kristen masih harus berbicara tentang ini, jelas. Tetapi bagaimana kita berbicara tentang Tritunggal? Rasanya ada informasi-informasi yang memang bagus untuk diketahui semua orang, tetapi kemendesakannya berbeda-beda. Bagi para pelajar dan pengajar teologi, kiranya konsep Tritunggal bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebisa mungkin objektif, sekalipun objeknya harus terus diuji, tetapi memang sebagai ilmu harus bisa dipertanggungjawabkan, dipertahankan, dan dibela secara rasional. Tetapi harus dikatakan pendekatan terhadap Allah Tritunggal tidak melulu hanya dengan ilmu teoretik semata. Sekali lagi, relasi yang dibentuk dalam relasi Tritunggal adalah relasi cinta. Hanya karena cinta akan yang hidup di dalam diri Allah, maka semua ini bisa menjadi terjadi. Allah mengutus putra, dan Allah hadir dalam rupa Roh Kudus yang senantiasa menyertai ciptaannya karena cinta. Relasi cinta bisa dimengerti bahkan melampaui teori yang kita miliki. Ketika orang sanggup mencintai dan menyatukannya dengan cara Kristus mencintai sesama sampai memuncak di kayu salib, maka ketika itu juga orang memahami Trinitas dengan cara yang lebih praktis, bukan hanya dengan teori semata, bagaimana yang sedang kita lakukan dalam bincang-bincang tanpa praksis hidup yang nyata ini. Ternyata toh sepulang dari menonton video ini, kita harus kembali ke realitas, di mana kita diajak untuk membawa cinta atau untuk menunjukkannya kepada orang lewat perbuatan-perbuatan. Sebuah usaha yang terus-menerus menuntut kesetiaan kita. Sebagaimana Kristus sendiri setia dan taat sampai akhir, bahkan sampai wafat di kayu salib. Ekspresi cinta yang tertinggi ditunjukkan oleh Kristus dengan salib. Dan dia menunjukkan kesetiaannya dan kesatuannya dalam Bapa lewat peristiwa sengsara, wafat, dan bangkit. Dan ini menjadi istimewa untuk direnungkan terutama di masa Prapaskah. Relasi yang intim, perikoresis antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi inspirasi bagi kita untuk membentuk keintiman juga dengan Allah lewat perbuatan nyata kita. Pace bene.